Halo semuanya, welcome back to my video. Kali ini aku nggak akan sharing-sharing tentang tips penelitian dosen atau tips ikut PIMNAS gitu ya. Kali ini aku bakal sharing aja tentang pengalaman aku, tentang kok bisa aku nggak ikut sidang, kok bisa aku nggak sidang skripsi, terus juga kok bisa aku bisa rekognisi skripsi gitu ya. Beberapa dari kalian mungkin akan asing ya, karena biasanya ya tugas seorang mahasiswa sarjana pasti hasil akhirnya ya mereka harus bikin skripsi gitu ya. Itu kayak udah mutlak gitu ya, nggak akan diganggu gugat. Tapi teman-teman, disclaimer bahwa ada beberapa SK Rektor itu yang menyatakan bahwa sebagai seorang mahasiswa itu pasti kan banyak banget yang memperoleh prestasi gitu ya. Jadi ternyata setelah aku tahu juga, ini udah semester akhiran mungkin ya, ini pun aku kayak ya tahu, cuma sekedar tahu aja gitu ya. Ternyata ada penghargaan untuk mahasiswa untuk bisa rekognisi skripsi atau bisa lulus tanpa skripsi, atau bahkan kayak aku mungkin jadi kita tetap bikin skripsi tapi kita nggak sidang gitu. Jadi nilai skripsi kita itu auto A gitu, karena ada beberapa perlombaan yang memenuhi syarat untuk mengganti SKS. Jadi untuk skripsi sendiri kan ada, kalau nggak salah itu 6 atau 8 SKS gitu ya. Kalau misalnya kita bisa menang mungkin lomba internasional atau menang lomba PIMNAS atau apa gitu ya, atau mungkin artikel ilmiah gitu, kita bisa mengganti SKS dari lomba itu ke skripsi gitu, dan hasilnya ya kita dikasih reward untuk tidak membuat skripsi. Nah sebenarnya untuk membuat konten ini gitu ya, aku juga amat sangat senang gitu ya, karena dengan aku bikin video ini semoga kalian juga bisa termotivasi untuk lebih ya semangat mencari ilmu gitu ya, terus juga semangat mencari pengalaman gitu, karena ternyata berbagai pengalaman terutama lomba-lomba itu bisa untuk menggantikan skripsi gitu ya, bisa untuk rekognisi skripsi. Dan untuk pengalaman ini adalah pengalaman yang mungkin salah satu hal yang paling berharga dalam hidupku gitu ya selama masa kuliah, karena ya sebelumnya emang ada lika-liku skripsiku tuh digantungin gitu loh. Maksudnya aku tuh bingung aku harus membuat skripsi atau enggak gitu ya, karena kan kebetulan ada SK Rektor ini gitu. Tapi akhirnya alhamdulillah ya walaupun tetap membuat skripsi, karena kebetulan PKM ku tuh PKMK gitu. Jadi kalau nggak salah di univku itu SK Rektornya itu pembebasan skripsi itu mutlak untuk PKM RE kalau nggak salah, dengan RSH atau PKMKC gitu ya. Pokoknya aku lupa, kalian bisa cek aja. Dan karena aku PKMK dan kebetulan alhamdulillah juga aku udah menyelesaikan semua SKS gitu ya, jadi tinggal skripsi aja. Aku tetap dikasih keringanan untuk membuat skripsi tapi tanpa diuji. Jadi untuk revisinya ya aku ke dosen pembimbing aja gitu, jadi aku nggak melakukan ujian dan langsung wisuda. Nah mungkin buat teman-teman di sini ini terlepas dari perkara baik atau nggak baik ikut ujian atau sidang skripsi gitu ya, karena ya aku tahu kalian yang merasakan ujian-ujian skripsi, merasakan sidang skripsi juga pasti kualitas diri kalian itu lebih baik gitu loh, karena ya kalian mengalami tantangan sebesar itu gitu. Karena kan ya aku nggak sidang pun bukan berarti aku pinter, bukan berarti aku kualitasnya oke banget gitu ya, enggak gitu. Jadi sebenarnya ya sama aja dan semuanya itu emang punya kelebihan masing-masing gitu loh. Jadi disclaimer di sini aku hanya berbagi cerita aja. Semoga dari video ini kalian bisa termotivasi lebih untuk ya berkarya lebih banyak, terus mendapatkan pengalaman yang lebih banyak juga. Terus juga kalian mungkin bisa menang PIMNAS juga, dan akhirnya bisa rekognisi skripsi dan bisa wisuda tanpa sidang atau tanpa bikin skripsi. Nah karena beberapa alumni PKM, alumni PIMNAS juga ada yang tanya ke aku gitu ya, kok bisa rekognisinya tuh gimana, caranya gimana, ke siapa gitu. Jadinya aku bikin video ini aja supaya kalian bisa lebih jelas gitu untuk memperjuangkan pembebasan skripsi kalian. Oke, sebenarnya untuk mencapai rekognisi skripsi ini gitu ya, jadi penuh dengan lika-liku sih sebenarnya, karena kan ya untuk mencapai bonus sesuatu yang nggak biasa gitu ya, kan kita harus diuji dulu gitu ya. Jadi aku tuh ikut PIMNAS itu berawal dari mungkin setahun yang lalu sebelum ikut event PIMNASnya gitu ya, ikut final PIMNASnya gitu. Jadi karena dulu itu aku ikut PIMNAS 33, sebenarnya tuh offline harusnya, tapi karena adanya pandemi jadi langsung online gitu ya. Nah semuanya berawal dari situ, dan itu pun sebenarnya kayak awalnya tuh aku ngerasa jenuh gitu loh kuliah, ya sok-sokan banget gitu ya. Terus pada akhirnya mungkin semester 5 aku ikut PKM, aku mencoba untuk mengobati titik jenuhku itu dengan ikut pengalaman yang baru gitu ya. Sok-sokan banget ikut jenuh tapi ikutnya PKM gitu ya.
Ya intinya begitulah. Terus akhirnya aku ajak temanku dari beda fakultas juga, terus juga sebenarnya anggotaku juga ada yang baru, dan akhirnya terbentuklah tim BP Profit itu dari PKMK aku. Dan alhamdulillah seiring berjalannya waktu tiba-tiba ada pengumuman pendanaan tuh, karena kan sempet vakum mungkin beberapa bulan ya, pokoknya bener-bener lama banget. Awalnya tuh dari teman-teman pun pada mikirnya tuh PKM tuh udah dibubarin gitu loh, maksudnya untuk tahun yang saat itu dibubarin karena kan pandemi, dan itu bener-bener kayak nggak memungkinkan banget gitu. Terus nggak ada kabar sama sekali gitu. Tiba-tiba ada pengumuman pendanaan. Nah waktu itu tuh aku ingat banget udah mau tidur, terus tiba-tiba ada banyak banget miss call dari temenku, dan ternyata itu adalah pengumuman pendanaan PKM. Dan setelah aku buka, aku udah feeling sih, karena kan dia nggak mungkin seheboh itu kalau nggak lulus gitu ya. Dan akhirnya wow, alhamdulillah kita lulus, dan yaps, akhirnya kita pendanaan PKM. Nah terus nih waktu kita ikut pendanaannya juga ternyata menemukan suatu masalah lagi gitu ya. Emang karena kita hidup itu udah pasti diuji, dan mau gak mau kita harus melaluinya gitu ya, supaya ya itulah cara Allah meningkatkan derajat kita gitu ya. Oke, jadi waktu itu tuh kan kita taunya ya, sebelum kita tahu ada adendum, intinya kita tuh taunya ya PKM dilaksanakan secara offline gitu ya. Ya biasa kita bikin produk, terus kita ngejualin produk gitu karena kita PKMK. Dan ternyata itu dilaksanakan secara daring. Kita shock kan, kayak ini gimana ceritanya gitu kan, kayak kok bisa daring, terus kita ngapain kalau daring gitu ya, dengan dana yang 5 juta itu mau kita apain gitu. Dan alhasil kita tuh kalau nggak salah mungkin kurang lebih 7 hari, jadi 1 minggu itu ya kita satu tim tuh bener-bener kayak males-malesan, karena sebelumnya tuh kita sebenarnya udah survei dulu, kita udah siap-siap mau beli alat bahan di mana, cari-cari mitra untuk pembuatan penggilingan pakannya gimana. Ternyata daring gitu, dan itu bener-bener full daring. Alhamdulillahnya ini kunci juga ya, kalian tuh kalau satu tim ya emang ini hidup mati kalian tuh bareng-bareng gitu loh. Dan akhirnya kita ya saling mengingatkan gitu lah, jadi ya walaupun udah seminggu telah berlalu gitu ya, kira-kira kita bisa bangkit lagi gitu loh. Karena ya kalau enggak ya mau diapain amanah ini gitu kan, amanah yang harus kita selesaikan. Tapi notes ya ini, ketika kita males-malesan, tapi karena kita tahu kita nggak mau ngecewain universitas kita nggak mau ngecewain orang, terutama dosen pendamping kita gitu ya, yang udah bersusah payah juga untuk berjuang bareng. Pada akhirnya ya walaupun males ya tetap ngerjainnya semaksimal mungkin. Seiring berjalannya waktu lagi, akhirnya kita sampai ke tahap pengumuman PIMNAS, dan ini juga benar-benar unpredictable. Terus ya kita ikut PIMNAS, kita ikut bersusah payah untuk latihan presentasi, bersusah payah untuk bikin poster, dimana dulu itu aku ingat banget itu udah kekurangan dana, karena 5 juta itu tuh udah benar-benar kita manfaatin buat mau PKP 2 gitu loh. Dan ya berbagai masalah, sampai pada akhirnya kita upload poster itu hamin berapa detik. Pokoknya itu sangat melelahkan, tapi karena kembali lagi, kalau kita udah memulai sesuatu ya mau nggak mau harus dimaksimalin, dan kita punya pilihan ya, kita mau memaksimalkan amanah itu atau enggak gitu. Dan akhirnya ya alhamdulillah kita maksimalin sebisa mungkin, sebaik mungkin, karena kita nggak mau ngecewain siapapun. Dan akhirnya alhamdulillah kita dapet silver medal di PIMNAS ke-33 di UGM. Ini adalah kerja keras semua orang, kerja keras tim dari BP Profit sendiri, dosen pendamping sendiri, terus juga dari dosen-dosen lain yang membantu, dari pihak PKM Center juga, terus juga ada aku dibantu oleh desainerku juga dari temanku, terus juga dari desainer FSRD gitu ya. Jadi aku berterima kasih banyak buat kalian, karena alhamdulillah mungkin aku bisa simpulin kalau ketika kita ingin berubah, atau ketika kita ingin mengubah sesuatu, atau ketika mengatasi ketitik jenuhan, gimana mengatasi itu tuh dengan cara yang baik gitu loh, ya pasti Allah akan tunjukkan jalan, dan Allah akan pertemukan kita kepada teman-teman yang insya Allah bisa membantu kita gitu loh. Jadi ketika kalian menemukan suatu ketitik jenuhan, karena namanya hidup pasti ada banyak banget masalah, dan semoga kalian bisa melampiaskan itu kepada tempat dan waktu yang benar, karena pasti Allah akan tunjukkan jalan itu. Oke, kembali ke topik PKM. Jadi ini ceritanya kemana-mana nggak apa-apa ya, karena
ya harus detail supaya kalian lebih termotivasi. Oke, terus setelah PIMNAS selesai, gak berakhir sampai ke sini guys. Itu kan PIMNAS akhir November. Jadi ceritanya pokoknya banyak banget keraguan, terus juga harus bikin portofolio dan lain-lain, sampai aku bikin artikel juga tentang ini, karena sebelumnya kan sebenarnya kalau PKMK kan nggak wajib buat artikel ya, tapi qadarullah aku akhirnya bikin artikel juga tentang PKMK ini karena berbagai cerita lah pokoknya. Terus pada akhirnya aku tuh sempet digantungin gitu loh, jadi aku tuh bingung aku harus bikin skripsi atau enggak, karena kan aku pengen memanfaatkan itu. Siapa yang nggak mau bebas skripsi, siapa yang nggak mau lulus wisuda tanpa skripsi? Jadi aku pengen memperjuangkan itu banget, dan akhirnya itu pun setelah dirapatin sama Kaprodi juga sama dekan, akhirnya aku bisa ikut skripsi. Dan aku tetap bersyukur di sini ya, aku nggak minta lebih ketika aku dikasih tahu, oh kamu tetap bikin skripsi tapi kamu nggak sidang. Aku tetap bersyukur sih, karena kan ya sidang juga susah gitu ya. Ketika revisi, aku ngerti banget kalau setelah sidang terus revisi itu biasanya seambrek gitu loh, karena kan biasanya dikasih waktu 3 bulan. Itu kan bener-bener waktu yang lama banget gitu ya, jadi udah kebayang revisinya itu seberapa gitu. Walaupun itu tergantung proses kita ya, tergantung hasil skripsi kita gitu. Nah ini dia ya, aku jadi inget banget tentang motivasinya Jack Ma. Jadi ketika kita ada suatu masalah atau ketika kita mengalami sesuatu, don't complain gitu ya. Jangan komplain. Kalau orang lain komplain, kita tuh nggak usah komplain gitu, karena masalah itulah yang akan menantang kita. Dan ketika Allah itu mau ngasih bonus kita, ya kita pasti dikasih tantangan dulu, dikasih ujian dulu gitu kan. Nggak mungkin semata-mata kayak nih buat kamu gratis, kayak dunia ini bukan milik kamu. Ya don't complain, just do it. Dan pada akhirnya ya kita bisa melakukannya, kita bisa menyelesaikannya. Kalau misalnya kita mengeluh dan terus mengeluh, ya pada akhirnya aku mungkin nggak bisa wisuda tepat waktu. Oke, mulai dari awal Februari mungkin sampai akhir Februari, dan itu pun aku sebenarnya sempet ganti rumusan masalah. Jadi setelah instrumen semuanya jadi sepaket proposal, ternyata aku diubah lagi rumusan masalahnya. Tapi ini diubah, sebenarnya aku tahu dirubahnya pun supaya lebih gampang gitu loh, tapi tetap aja kan ngerombak semuanya gitu kan. Jadinya ya udah, don't complain. Jadi ya udah, akhirnya aku ngebut lagi, revisi lagi. Setelah pengumuman tuh kalau nggak salah aku tuh langsung balik ke Solo gitu loh untuk nyari sekolah, karena dulu kelasku juga kelas 12. Dan di sini di mana-mana tuh bener-bener nggak boleh kelas 12 untuk apa sih namanya, kayak praktek skripsi gitu loh. Jadi kita harus nyari kelas 10 atau kelas 11. Sedangkan tema dari PKMku itu hanya untuk kelas 12. Setelah aku cari-cari kelas 10, 11 tuh nggak ada. Terus aku kayak, oke, aku harus cari sekolah di Solo. Jadinya aku langsung besoknya ke Solo. Terus alhamdulillah aku menemukan, dan ternyata ada 2 temanku seperjuangan juga, dan kita menemukan sekolah itu gitu. Dan aku ingat banget itu tuh sebenarnya aku belum seminar proposal. Jadi aku ngebut banget, mungkin kurang lebih 1 bulan pun nggak nyampe sih. Karena tanggal 26 Februari kalau nggak salah itu aku seminar proposal dengan bekal yang seadanya, pokoknya harus jadi. Aku benar-benar udah target, pokoknya aku harus lulus tepat waktu 4 tahun, itu udah mentok gitu ya, karena duit dari mana kita harus bayar UKT lagi gitu kan. Jadinya ya itu buat motivasi lebih, dan alhamdulillah aku bisa. Pokoknya Mei itu sebenarnya aku udah selesai bikin pembahasan sih kalau nggak salah. Cuman ini kesalahan lagi ya, karena waktu itu aku mungkin belum mengolah data atau apa, aku tuh jadi bikin pembahasannya dulu buat jaga-jaga gitu loh. Dan ternyata aku kan ganti, nggak pakai SPSS tapi pakainya Ujiras gitu kan. Jadi itu pembahasan yang udah aku buat dari awal sampai akhir, akhirnya diganti lagi dan dihapus semuanya, bener-bener beda banget tanpa ada yang tersisa. Terus aku ganti ke Ujiras, ada lagi revisi, yaitu karena aku terlalu poin-poin gitu ya mungkin. Dan alhamdulillah terus abis itu direvisi lagi, dan itu terakhir revisi. Dan itu aku bersyukur banget, kayak akhirnya. Dan setelah aku ACC skripsi dari dosen pembimbing 2 aku ACC, terus ke dosen pembimbing 1 ACC, dan akhirnya semua skripsiku di ACC, dan aku tinggal ngurus ke admin prodi gitu loh. Dan itu pun ya Allah, itu pun karena mungkin rekognisi skripsi ya, jadi mungkin agak berbeda. Jadi aku tuh sempat bingung juga, sampai aku tuh dalam sehari bisa calling berapa dosen, bener-bener kayak kebelibet gitu loh.
Tapi ya alhamdulillah terselesaikan juga, dan pada pertengahan Juli, karena kan aku sudah Agustus ya, dan itu penutupan pendaftaran tuh kalau nggak salah 7 Agustus. Aku bersyukur banget, dan pada pertengahan Juli tuh aku bisa selesai semuanya, bisa ngurus persyaratan skripsinya, dan akhirnya aku bebas sidang. Yeay! Itu aku bener-bener senang banget, karena kalau aku sidang pun kayak mungkin itu bakal lebih lama lagi. Jadi itu adalah bonus terbesar dalam hidupku selama kuliah S1. Oke, jadi gitu ya guys, ceritaku tentang gimana ceritanya kok aku bisa rekognisi skripsi gitu. Jadi kembali lagi, ini adalah kebijakan SK Rektor masing-masing. Jadi mulai sekarang, apalagi kalian yang baru masuk kampus, kalian cek SK Rektor masing-masing dari kalian gitu ya. Apakah ada penghargaan untuk mahasiswa yang juara-juara internasional, juara nasional, untuk terutama pembebasan skripsi gitu. Karena kan biasanya ada pembebasan juga tuh pengganti SKS untuk KKN, terus juga untuk mata kuliah biasanya yang relevan gitu, biasanya tuh ada gitu loh. Apalagi kan sekarang kampus merdeka ya, jadi lebih mudah gitu loh untuk mendapatkan itu. Dan itu dia ceritaku, jadi mohon maaf kalau panjang lebar, karena ini bukan tips-tips yang harus to the point gitu ya. Semoga kalian bisa mendapat manfaat dari video yang aku buat ini. Semoga kalian bisa termotivasi lebih untuk melakukan pencapaian-pencapaian berikutnya yang akan menambah pengalaman dan perkembangan kalian. Karena pada sesungguhnya kita hanyalah mahasiswa, kita perlu pengalaman, apalagi setelah masa SMA itu adalah masa-masa dimana kita tuh kayak individualis banget gitu loh. Aku merasanya kayak gitu kalau dunia kampus. Jadi kalian lah yang akan menentukan mau dibawa kemana arah tujuan kalian selama kalian studi gitu. Dan sekian dari aku, jangan lupa untuk like kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk komen kalau misalnya kalian butuh sharing-sharing tentang seputar pengalaman kalian ikut PIMNAS, mungkin ya ikut PIMNAS, terus juga atau kalian mau merekomendasikan topik apa yang mau dibahas. Jangan lupa untuk subscribe, dan wassalamualaikum, see you.